Assalamualaikum Pak Drial, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ampun, Bu. Kabar lagi elok. Tapi sejujurnya, Bu, sedikit terbebani akhir-akhir ini dengan di kelas, Bu. Situasi di kelas saya hari ini, Bu. Apa yang terjadi di kelas Bapak hari ini? Kenapa Bapak begitu mengeluh? Bapak agak sesak napas Bapak kayaknya ini. Ada apa? Itulah, Bu. Jadi gini ya. Di kelas saya tuh ada perseteruan, selisih paham nih ceritanya antara siswa laki-laki dan perempuan. Masalahnya itu muncul saat pemilihan ketua kelas. Kedua kelompok ini berselisih pula, Bu, tentang siapa yang berhak menjadi ketua kelas. Dan situasinya semakin memanas, Bu. Hampir berantem tuh laki-laki versus perempuan, Bu. Kedua kelompok ini ingin mereka, wakil mereka yang terpilih sebagai ketua. Yang perempuan pengen mereka, yang perempuan ini pula yang jadi ketua. Yang laki-laki pengen pula dia kayak gitu. Laki-laki ini pula yang di ketua. Ini nih menyebabkan ketegangan yang berdampak pada suasana kelas hari ini, Bu. Pening saya, Bu. Pening. Ini memang situasi yang menantang. Ini loh Pak, sebelum kita masuk lebih jauh ini dengan cerita Bapak Hmm. tadi, apa tujuan utama Bapak menghadapi masalah ini? Apa hasil yang ingin Bapak capai dari proses ini nantinya? Sebenarnya enggak munek-munek dah, Bu. Enggak berlebihan. Sebenarnya saya cuma ingin yang sederhana. Saya tuh inginnya, Bu, ya, di mana suasana kelas tuh kondusif. Kita semua masuk lebih baik gitu kan. Kemudian ya kayak biasa lah, Bu, gitu kan. Intinya yang penting saya ingin tuh kelas tuh lebih baik lah pokoknya. Baik laki-laki mau perempuannya, Bu. Merasa dihargai, perempuan dihargai sebagai perempuan, laki-laki juga dihargai sebagai pemimpin. Kan tidak masalah sebenarnya. Selain itu saya berharap pemilihan ketua kelas ini kan biasanya kita lakukan secara adil dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Cuman kali ini astagfirullah sekali, Bu. Bu, hampir berantem laki-laki dan perempuan, Ibu. Oh, jadi tujuan Bapak adalah menciptakan keharmonisan di kelas dan memastikan pemilihan ketua kelas itu dilakukan dengan adil. Apa tujuan lain Hmm. yang ingin Bapak capai dari situasi ini, Pak? Sebenarnya, Bu, ya, saya ingin mengajarkan kepada mereka, Bu, kepada siswa-siswi saya ini bagaimana pentingnya menghargai perbedaan dalam berpendapat, Bu. Serta saya itu ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana cara kerjasama meski dalam sudut pandang yang berbeda. Itu sebenarnya yang saya harapkan, Bu. Tujuannya positif kok, gitu, Bu. Oh, itu tujuan yang baik dan sangat Oh, positif, Pak. Mari kita gali lebih dalam ya, Pak. Apa yang Bapak boleh. pikir menjadi akar dari perseteruan ini? Apa akar awalnya, Pak, dari perseteruan ini di kelas Bapak? Kalau saya pikir-pikir ya, Bu, ya, sebagian besar itu berasal dari ego dan ketidakmampuan mereka untuk bekerja sama, Bu. Kedua kelompok ini kan merasa sama-sama layak untuk menjadi kedua kelas perwakilan mereka. Jadi mereka tuh sulit komprominya gitu, ha. Mereka tuh merasa wakil mereka ini baik wakil perempuan maupun pilihan laki-laki itu menjadi eh adalah pilihan terbaik untuk jadi ketua kelas. Jadi sama-sama saling support gitu. Tapi nggak mau mereka gitu, maka terjadilah persatuan ini, Bu, gitu. Oh, jadi masalah ego dan kurangnya kemampuan mereka dalam berkolaborasi atau kerjasama. Iya, Oh, iya, apa? Bu. Oh, apakah ada faktor lain yang menurut Bapak mempengaruhi situasi ini? Mungkin karena apa juga ya, Bu, ya, kurang memiliki kesempatan bekerja sama dalam hal-hal penting. Mereka tuh kan sering kontakkan antara laki-laki dan perempuan, bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Buktinya saja, Bu, kalau udah ada di kantin laki-laki perempuan nggak mau masuk tuh. Gitu juga sebaliknya, Bu. Nah, kalau di kantin itu laki-laki perempuan, yang laki-laki pun nggak masuk tuh, Bu. Gitu jadi mereka ini kurang lah apanya kompakannya, Bu, gitu, Bu. Oh, saya paham apa yang Bapak melihat dari tanda-tanda awalnya itu munculnya seperti itu ya, Pak.
Iya, Bu. Jadi, Sebenarnya Bu, mereka tuh udah menunjukkan tanda-tanda kurang harmonis beberapa waktu sebelumnya. Tapi saya tidak menyangka akan kayak gini ujungnya sampai puncaknya pada pemilihan ketua kelas ini. Memang dari awal masuk nih, awal semester nih, perempuan dan laki-laki emang nggak akrab kayaknya Bu, gitu Bu. Apalagi puncaknya itu ketika kita mulai pemilihan ketua kelas Bu. jadi kita sudah memiliki beberapa yang jelas halnya. Ketika kita lihat ya Pak, pertama egonya kurang, kemudian kesempatan berkolaborasinya, kemudian bagaimana dinamika kelompok yang sudah ada sejak Iya. lama. Sekarang mari Pak kita lihat apa tantangan terbesar Bapak dalam menghadapi situasi ini. Tantangan terbesarnya, Bu, ya, kalau dipikir-pikir kayaknya bagaimana caranya saya mengelola kedua kelompok ini tanpa memperburuk situasi, Bu, sepertinya. Saya khawatir jika salah satu, jika saya salah langkah nanti, Bu, konflik ini bisa meluas dan suasana kelas akan kacau, saya rasa, Bu. Kita sudah pahami bagaimana akar permasalahannya ya Pak. Sekarang mari Hmm, kita coba merancang beberapa langkah konkret. Apa ide hmm. yang bisa terlintas di dalam pikiran atau benak Bapak sekarang ini? Apa pikiran Bapak tentang bagaimana menyelesaikan masalah situasi atau konflik atau permasalahan pemilihan ketua kelas ini? Saya pikir ya Bu ya, bisa mungkin diadakan diskusi kelas untuk mendengar pandangan dan pendapat masing-masing kedua belah pihak ya Bu ya. Namun saya khawatir itu bisa memperbuat situasi makin memanas Bu, makin parah malahan Bu. Jadi Eh, makin nanti takutnya makin panas Bu, itu suasananya. Itu yang saya takutkan Bu. Oh, itu bisa juga jadi ide bagi Bapak itu. Bagus idenya kalau dengan diskusi itu. Tetapi saya bisa mengerti kekhawatiran Bapak. Bagaimana jika merancang diskusi itu bagaimana sistemnya sangat terstruktur. Misalnya menggunakan pendekatan yang menekankan pada komunikasi tanpa kekerasan, saling menghargai pendapat, di mana setiap siswa diberi kesempatan yang adil untuk berbicara dan didengarkan tanpa ada apanya itu eh, ada bulinya di sana nantinya Pak, ada keadilannya. Bisa, Bu. Bisa tuh jadi alternatif tuh, Bu. Mungkin saya bisa meminta mereka untuk menyampaikan pandangan mereka, pendapat mereka, tanpa harus menjelekkan pihak-pihak yang lain. Mungkin bisa tuh, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Alternatif tuh, Bu. Betul sekali Pak. Selain itu, bagaimana jika Bapak melihat perwakilan dari kedua kelompok ini untuk membahas aturan dan kriteria pemilihan ketua kelas? Dengan begitu, mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap proses pemilihan, Pak. Boleh tuh, Bu. Suka tuh saya idenya. Kalau melibatkan ke mereka dalam penyusunan aturan cocok juga. Mereka bisa lebih menerima hasilnya karena kan mereka kan berperan tuh dalam proses tersebut, Bu. Saya sukanya idenya, Bu. Apakah ada langkah lain menurut Bapak bisa diambil untuk membantu mereka belajar untuk berkolaborasi dengan baik? Nah, ada, Bu. Seperti ini, Bu. Mungkin saya bisa merancang kegiatan kelompok, Bu, yang memaksa mereka untuk bekerja sama lah. Misalnya dalam proyek kelas atau lomba tertentu misalnya, Bu. Dengan begitu kan mereka kan bisa menghargai kontribusi satu sama lain gitu, Bu. Jadi bagus sekali ya Pak. Jadi kita punya beberapa langkah di sini mengadakan diskusi yang terstruktur, melibatkan mereka dalam menyusun aturan pemilihan dan merancang kegiatan kolaboratif. Bagaimana ini menurut Bapak rencana ini? Nggak apa-apa, Bu. Saya pikir itu udah bagus kok, Bu. Udah solid kok. Dengan pendekatan ini, Bu, ya, saya rasa ya, saya bisa ngelola situasi ini lebih baik mungkin, Bu. Dan memberikan arahan pembelajaran yang berharga kepada siswa-siswi ini, Bu. Saya rasa ya suka gitu, Bu. Saya setuju. Bagaimana Bapak akan mengkomunikasikan ini kepada siswa agar mereka menerima rancangan ini, Pak? Nah, gini, Bu.
Yang pertama, saya akan menjelaskan pentingnya kerjasama serta rasa saling menghormati satu sama lain, Bu. Setelah itu, saya akan memandu mereka melalui proses diskusi. Tentunya ada aturan-aturan yang jelas. Kemudian, saya juga melibatkan mereka dalam penyusunan aturan-aturan pemilihan gitu, Bu. Bagus sekali, Pak. Sekarang mari kita berbicara tentang tanggung jawab ya, Pak. Apakah langkah Ya. pertama yang akan Bapak ambil setelah percakapan ini, yang panjang lebar ini, Pak? Kalau udah Nah, panjang lebar tadi kita berbicara, apa langkahnya nanti yang ya. ambil? Yang pertama, Bu, saya akan mengadakan pertemuan dengan kedua kelompok, termasuk perwakilannya, untuk membahas aturan pemilihan ketua kelas ini, Bu. Saya akan memberi mereka kesempatan untuk memberikan masukan dan rancangan aturan mereka bersama-sama nantinya, Bu. Kemudian mereka akan berdiskusi sesuai dengan aturan yang sudah mereka sepakati, Bu. Yang rancang aturan dan masukannya kan dari mereka tuh, Bu. Secara bersama-sama tentunya. Ya, berapa lama waktunya Bapak ini untuk melakukan atau melaksanakan langkah-langkah ini, Pak? Saya pikir sepekan lah Bu atau seminggu lah. Saya bisa menyelesaikannya Bu. Setelah itu saya akan mengadakan diskusi kelas untuk mengumumkan aturan yang sudah disepakati bersama Bu. Baik, setelah pertemuan dengan perwakilan dan diskusi kelas, apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan bahwa mereka itu terus belajar bekerja sama atau terus berkolaborasi? Ini Bu, saya akan merancang beberapa kegiatan proyek kelompok Bu, yang dimana keduanya saya campur Bu, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Dalam kegiatan ini Bu, saya yakin saya akan memonitor bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka memberikan umpan balik yang membangun serta positif tentunya Bu. Oh, itu langkah yang sangat baik, Pak. Kemudian bagaimana Bapak akan mengevaluasi keberhasilan rencana ini, Pak? Saya akan apa, Bu? Mengevaluasinya itu dengan cara apa, Bu? Melihat perubahan interaksi mereka sehari-hari, Bu. Kan sehari-harinya di kelas itu. Jika saya melihat adanya peningkatan kerjasamanya dan berkurangnya konflik antara laki-laki dan perempuan di kelas, saya akan tahu bahwa rencana ini berjalan dengan baik, Bu. Di situ saya monitoringnya, Bu. Baik, bagaimana jika kita bertemu lagi nanti setelah beberapa minggu ke depan untuk melakukan evaluasi dari hasil penyesuaian, membuat penyesuaian jika diperlukan. Gak apa-apa, Bu. Panggil aja, Bu. Kalau setelah waktunya itu bukan seminggu tuh, panggil aja saya lagi, Bu. Saya akan ceritakan semuanya, Bu. Untuk semoga hasilnya memuaskan lah, Bu. Itu harapannya, Bu. Gitu. Kemudian, eh saya akan memastikan juga, Bu, untuk mencatat perkembangan-perkembangan dan siap membahasnya di pertemuan kita berikutnya, Bu. Luar biasa. Saya yakin Bapak ini bisa mengelola situasi ini dengan baik. Saya Amin. akan tetap mendukung dalam proses ini, Pak. Semangat Bapak itu yang luar biasa. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Agak lapang pikiran saya saat ini, Bu. Saya merasa lebih agak pede lah dikit menangani masalah-masalah seperti ini, Bu. Kan ini kan masalah baru dalam hidup saya nih. Sama-sama, Pak. Saya sangat senang membantu. Jangan ragu, jangan sungkan nanti Bapak untuk menghubungi saya. Kita akan sharing lagi, bercerita lagi tentang apa permasalahannya nanti. Oh ya, Pak, sampai di sini dulu ada diskusi kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depannya. Saya akhiri ya, Baik, Bu. Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat sore, Bu Piam. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Pak. Alhamdulillah, kabar saya sehat, Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Ibu. Ibu, kenapa sebenarnya nih? Kayak ada orang frustasi saja. Orang frustasi itu, udah capek, eh, apa tuh, kerut keningnya nampak. Ada masalah, Bu. Kayaknya ada Iya, kendala di kelas ya. iya, Pak. Saya punya masalah Ah, di kelas dalam menghadapi peserta didik, dalam proses hmm, pembelajaran. Begini loh, Pak. Saya cerita sama Bapak ya.
Ya, Semoga nanti bisa terpecahkan ya Pak apa yang saya sampaikan ini. Peserta dicoba, didik dicoba. iya, peserta didik saya di kelas ini Pak, mereka itu kehilangan fokus dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Tertarik mereka ke dalam handphone mereka, yang mana di handphonenya ada game, ada media sosial. Ini sangat mengganggu Hmm. sekali Pak dalam jalan pembelajaran di kelas. Dan kesulitan saya menghadapi situasi seperti ini. Buat saya frustasi Pak. Terutama ketika teknologi ini kan seharusnya mendukung, malah dalam pembelajaran, terutama buat diri saya dalam mengelola kelas, jadi hambatan bagi saya, Pak. Oh ya Bu, paham saya tuh. Ya mau bagaimana lagi Bu ya, Gen Z ya Bu ya. Pada zaman sekarang nih, kalau nggak punya HP, nggak gaul anak-anak tuh mereka rasa Bu gitu. Apalagi kalau nggak punya sosial media, ya laki-laki pasti main game tuh Bu, pasti tuh. Jadi Bu, kalau ini mengganggu, menurut Ibu tuh target pembelajaran, bagaimana Ibu mendefinisikan keberhasilan pembelajaran Ibu di kelas pula? Emang mengganggu HP sama HP nih Bu, ketika Ibu mengajar gitu. Ya, sangat mengganggu lah, Pak, buat saya dalam proses pembelajaran. Kemudian banyak sekali hambatan dan situasinya yang membuat saya Hmm, tidak hmm. mendukung dalam proses, sehingga fokus mereka itu terganggu, Pak. Jadi fokus keberhasilan Ibu dalam pembelajaran adalah meningkatkan fokus peserta ya Bu ya kepada proses pembelajaran. Kemudian nampaknya Ibu juga berusaha melakukan perubahan. Kemudian Bu, ke fokus Ibu selain pembelajaran ini apa lagi kira-kira? Apa yang Ibu harapkan dalam beberapa bulan ke depan Ibu? Saya berharap dalam beberapa bulan ke depan saya bisa melihat perubahan positif. Setidaknya saya ingin peserta didik dapat mengurangi penggunaan handphone saat pembelajaran dan mulai lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, Pak. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Jadi, saya rasa itu tujuannya bagus kok, Bu. Memang gitulah kita sebagai guru ya, Bu ya. Kemudian, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang kegiatan pembelajarannya. Seperti ini, Bu. Kalau soal tujuan pembelajaran kan saya anggap ini udah jelas ya Bu ya. Tujuan pembelajaran saya anggap sudah jelas dan bisa dicapai dengan pendekatan yang tepat. Sebelum beralih ke tahap ini Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran tuh? Ada enggak ditegur anak tuh Bu kira-kira? Atau selama anak tuh main HP ketika pembelajaran, apa aja aturannya? Ada nggak kira-kira Bu? Stel. Ada, Pak. Saya sudah mencoba menegur mereka, bahkan menerapkan Hmm. aturan yang melarang penggunaan handphone selama di kelas. Namun sayangnya pendekatan yang saya lakukan ini kurang efektif. Mereka mungkin berhenti hanya sebentar saja, kemudian Ya. kembali membuka handphone ketika saya tidak memperhatikannya. Saya merasa kebiasaan ini sulit dihentikan, Pak. Berarti dari sini saya paham ya Bu ya, Ibu sudah berusaha, sudah menegur, sudah memperingatkan. Saya rasa langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah bagus, cuman belum membuahkan hasil yang seperti yang diharapkan ya Bu ya. Dah, sekarang Bu, kita bayangkanlah, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kira-kira Bu, betulkah di masa yang akan datang HP ini memang memang betul mengganggu anak-anak nih dalam berkembang Bu? Eh, Kalau dari saya, Pak, sebenarnya teknologi ini kan mendukung. Hmm, Kemudian kalau saya integrasikan nanti teknologi dalam pembelajaran, mungkin bisa saya berkreativitas untuk membuat model pembelajaran. Tapi saya hmm, masih merasa agak bingung bagaimana saya membuat materi pembelajaran lebih menarik bagi mereka. Mengingat mereka ini lebih tertarik pada hal-hal yang ada di handphone mereka. Menurut saya, jika fokus pada cara membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi mereka, sehingga mereka merasa kurang terdorong untuk melirik media sosial. Tapi Pak, saya akan berusaha nanti bagaimana mengintegrasikan teknologi itu dalam pembelajaran, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam pembelajaran. hmm.
Paham saya tuh Bu, kebingungan kita, kebingungan Ibu tuh. Wajar lah Bu ya, zaman sekarang kan teknologi sudah maju. Biasanya kan kita gunakan HP ini kan hanya sebagai alat untuk memperlambat anak-anak sebagai dalam pelajaran. So, gamenya bisa memperbodoh anak-anak kan gitu sudut pandang kita selama ini Bu. Ya saya paham tuh kenapa Ibu bingung. Terus Bu, tentu kita nggak bisa kayak gini terus. Bagaimana kira-kira caranya yang bisa Ibu lakukan Bu untuk mengatasi masalah ini Bu? Saya nanti Pak akan mencoba eh, memanfaatkan teknologi itu. Contohnya saya memakai beberapa aplikasi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian benar-benar saya buat eh, modul pembelajaran saya itu semenarik mungkin. Hmm, Contohnya dengan penggunaan eh, game atau aplikasi atau platform yang sesuai dengan pembelajaran. Itu, Pak. hmm. Nah, itu kan bagus tuh, Bu. Dah, saya tahu beberapa trik, Bu. Nanti Ibu coba searching di Google. Itu ada kok game-game yang bersifat pembelajaran, Bu. Kemudian ada juga sosial media itu yang bisa memberikan informasi-informasi penting seputar pembelajaran, apakah IPA, IPS, dan lainnya, Bu. Dah, menurut Ibu, gimana ide saya ini, Bu? Apa pendapat Ibu tentang hal ini? Sangat menarik sekali ide dari Bapak ini. Muncul pula ini yang terpikir bagi saya untuk lebih semangat lagi, Pak, untuk menerapkan atau nanti saya lihat contohnya ya, Pak, muncul ide saya ini. Kahoot, Ya, Bu. atau What kan bisa itu gamenya berbagai macam di sana. Bisa Ya. saya integrasikan nanti dengan mode pembelajaran saya. Sehingga mereka Hmm. itu memang menggunakan handphone itu bisa mendukung untuk proses pembelajaran bukan lagi gangguan. Itu, Pak. Iya. Nah, kan bagus itu, Bu. Bisa kita coba nanti itu mengarahkan mereka untuk berdiskusi misalnya. Contoh, oh lihat nih, ini ada game loh yang sifatnya pembelajaran. Oh, ini adalah sosial media loh yang bersifatnya materi pembelajaran. Jadi, HP itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Ibu bisa mencoba mengarahkan mereka untuk berdiskusi atau berbagi ide tentang pelajaran melalui sosial media dan game, ya kan? Iya, betul, Pak. Betul sekali. Nanti begini Pak, saya akan coba nanti menerapkan gamifikasi ini Pak ya. Gamifikasi ini Ya. adalah salah satu cara untuk meningkatkan atau keterlibatan peserta didik. Misalnya saya membuat sistem poin atau penghargaan untuk setiap aktivitas pembelajaran yang mereka Iya, selesaikan atau mungkin membuat kuis interaktif dengan platform yang terlakukan seperti Classroom, eh, apalagi quizzes dan lain sebagainya, Pak, bisa mereka akses melalui handphone. iya. Nah, kan mantap tuh, Bu. Ibu kan berarti si Ibu sedang mencoba mengembangkan pembelajaran yang bervariasi. Tidak mentok kita aja pakai metode ceramah. Kan itu sudah bagus itu, Bu. Nah, jadi ke depannya, lalu apa lagi, Bu, yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Ini sudah bagus kok, mantap sekali, Bu. Ibu sudah membuat pembelajaran yang bervariasi. Lah, lanjutnya apa lagi, Bu? Saya pikir Pak mereka itu akan suka jika elemen game ini diterapkan Ya. di pembelajaran. Kemudian juga bisa mereka berdiskusi yang dengan ide-ide yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian tujuannya adalah pengembangan teknologi dengan cara membuat mereka itu tetap terhubung dengan materi. Jadi penggunaan handphone ini Pak bisa mendukung pembelajaran sehingga mereka itu eh, tidak apa namanya tidak lagi berharap akan larangan yang keras yang saya lakukan, tapi mereka menggunakan handphone itu sesuai dengan materi pembelajaran yang saya lakukan, sesuai dengan instruksi pembelajaran Pak. Jadi kan fokus mereka itu ketika menarik dalam pembelajaran kayak di Word itu kan ada gamenya pesawat yang apa yang terbang atau tembak-tembakan. Jadi jawaban mereka Iya. itu kan ada di tempat yang mereka lakukan yang ketika saya menyetel game itu seperti itu, Pak. Jadi kan agak menarik buat mereka. Nah, itu kan bagus tuh, Bu. Ide yang brilian itu. Ide yang brilian sekali itu. Tentu.
Dengan cara yang seperti itu, Bu, HP tersebut nggak akan mengganggu. Itu akan malah membuat peserta didik tertarik dan fokus dalam pembelajaran. Itu menurut saya, Bu. Saya nanti akan mencoba Pak eksplorasi lebih lanjut tentang itu Pak. Nah, itu dia, Bu ya. Kita bolehkan pemakaian handphone selama proses pembelajaran. Kita bolehkan kok, Bu. Namun, tentunya ada aturan-aturannya, ada larangan-larangannya. Jangan sampai anak-anak bebas ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana larangan yang cocok supaya anak-anak ini boleh menggunakan HP sebagai media pembelajaran, namun tidak kebablasan atau terlalu bebas gitu, Bu? Saya rasa larangan tetap penting Pak dalam penggunaan handphone ini, Hmm, tapi dengan betul sekali. pendekatan yang lebih fleksibel. Saya bisa memberikan mereka kesempatan menggunakan handphone pada saat-saat tertentu selama pembelajaran, kayak dengan mengaitkan tadi pembelajaran dengan teknologi. Misalnya Hmm, ada kuis interaktif atau kuis online menggunakan aplikasi Quizizz, Kahoot, dan yang lain sebagainya. Namun di luar itu saya tetap perlu menetapkan batasan agar mereka tidak menggunakan handphone untuk hal-hal di luar pembelajaran atau mereka membuka media sosial lainnya. Itu Pak. Nah, ya Bu, saya setuju sekali itu dengan cara Ibu. Harus ada larangan dan batasan dan saat penggunaan handphone ketika proses pembelajarannya, Bu ya. Ya Pak, jadi saya mengizinkan mereka menggunakan handphone pada waktu-waktu tertentu selama pembelajaran. Ini juga Hmm, memberikan mereka rasa kebebasan tapi tetap dalam kerangka yang terkontrol. Dengan cara ini mereka bisa lebih terlibat tanpa merasa dibatasi sepenuhnya. Selain itu, penting juga memberikan penjelasan mengapa aturan ini ada, sehingga mereka itu memahami tujuannya untuk mereka itu fokus bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan. Di sini kan bisa saya buat kesepakatan kelas nantinya, Pak, yang bisa mereka patuhi. hmm. Betul tuh, Bu. Jadi dengan cara ini, walaupun ada penggunaan handphone di kelas, mereka nggak bisa semena-mena. Mereka lebih berasa, mereka bisa lebih terbiasa tanpa merasa dibatasi sepenuhnya. Itu kan nantinya akan membantu proses pembelajaran dengan menggunakan handphonenya, Bu ya. Selain itu, penting juga untuk memberikan penjelasan mengapa itu aturan itu harus ada, sehingga Pak, mereka itu bisa lagi untuk tetap fokus dalam pembelajaran. Ya, Bu. Betul sekali, Bu ya. Jadi peraturan itu tetap penting. Nah, kita kan udah ngomong panjang-panjang lebar nih, Bu. Sudah ada idenya, sudah ada aturan mainnya, sudah ada media yang insya Allah kita gunakan handphone tersebut. Masalah kita nih, Bu, sebenarnya sudah mulai terpecahkan. Jadi, Bu, kira-kira untuk penerapannya lagi, Bu. Penerapannya. Karena kita nggak mungkin ngomong-ngomong kita terus kayak gini terus. Pasti ada penerapannya. Kira-kira langkah pertama yang Ibu ingin lakukan setelah percakapan ini apa, Bu? Saya akan mulainya dengan mencari tahu apa aplikasi yang tepat yang bisa digunakan, apa kuis yang bisa digunakan, atau gamifikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran saya. Setelah itu saya Hmm, akan mencoba Pak menerapkan pada materi pembelajaran saya insya Allah minggu depan. Sekarang saya sudah memiliki beberapa depan. ide Pak. Kemudian bagaimana saya bisa membawa semua peserta didik saya itu nanti terlibat dalam pembelajaran. Langkah berikutnya nanti saya akan merumuskan rencana aksinya bagaimana ke depannya. Ya, nah, ya. Bagus Bu, luar biasa itu. Itu langkah awal yang bagus untuk memulai sebuah perubahan baru di sekolah kita ya Bu. Ya. Tapi Bu, jangan lama-lama. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan kira-kira untuk mempersiapkannya Bu? Hmm, kira-kira saya butuh mempersiapkannya itu mulai dari modul, mengidentifikasi semuanya. 1 minggu, Pak. Insya Allah Ya, saya akan persiapkan. Setelah itu, saya akan berusaha untuk menerapkan atau mengaplikasikannya langsung di kelas. nah, bagus ya Bu ya. Nah, jadi insya Allah 1 minggu ini saya tengok-tengok jauh dulu ya Bu. Saya Ya, nggak akan ganggu Pak. Ibu, saya tengok-tengok jauh aja dulu. Supaya Ibu lebih leluasa untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah. Bagus kok Bu, bagus. Dah,
Nanti setelah Ibu menerapkannya, bagaimana jika ada waktu kita ketemu lagi, Bu, untuk sharing lagi, cerita lagi, diskusikan lagi, bagaimana hasilnya. Mungkin dalam 2 minggu ke depan, saya akan kembali sapa Ibu atau tanya-tanya lagi sama Ibu. Apa yang bisa kita lihat, apa yang apakah berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu ditambah. Gimana, Bu, 2 minggu lagi kira-kira? Sangat bagus sekali, Pak. Saya sangat setuju sekali. Nanti saya akan menyampaikan hasil dari implementasi pembelajaran saya dengan menerapkan teknologi ini dalam proses pembelajaran dan bagaimana nanti fokus atau respon peserta didik itu dalam pembelajaran saya. Dan juga nanti saya akan eh, memberikan testimoni kepada peserta didik saya bagaimana respon mereka Hmm. dengan ide pembelajaran yang akan saya aplikasikan ini, Pak. Oke, Bu, bagus ya, Bu ya, sangat baik sekali. Ibu sudah melakukan hal yang bagus kok untuk perubahan dalam proses pembelajaran. Dan jika ada hal lain yang muncul selama persiapan atau penerapannya, Bu, Ibu jangan ragu-ragu. Kita banyak loh di sini, Bu. Ada 30 orang kita di sekolah ini. Jangan ragu-ragu tanya-tanya ya, Bu ya. Apalagi Ya, kepada Pak. saya. Saya insya Allah, Bu, senang sekali jika bisa berguna untuk kawan-kawan di sekolah ini, Bu. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Saya sangat senang sekali bisa hari ini bercerita banyak tentang masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran sama Bapak. Nanti apapun kendalanya yang saya temui, keberhasilannya bagaimana, apa nanti saya akan ceritakan semuanya kepada Bapak. Yang penting Bapaknya mau Amin. nanti untuk memberikan penguatan atau masukan buat saya, Pak. Oh, pasti, insya Allah. Selalu itu, Bu. Saya kalau bisa saya bantu, apa solusi yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya ringankan semuanya, Bu. Tentunya ini kan harapan kita kan untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Dengan berbagai macam cara media, cara metode pembelajaran yang Ibu terapkan. Saya berharap sekolah kita lebih maju lagi dan bisa ditiru kawan-kawan lainnya ya, Bu ya. Ya Pak, saya yakin Pak dengan sedikit perubahan dan usaha yang saya lihat ini, saya positif sekarang loh Pak. Makin semangat Nah, ya gitu, Bu. Semangat kita. mengaplikasikan ide pembelajaran saya ini nanti, karena memang jadi beban bagi saya Pak, karena Iya, saya mengharap mereka itu aktif semua dalam pembelajaran saya. Akan iya betul, segera betul, saya betul. mulai Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Oke Bu, sama-sama. Saya tunggu ya kabarnya Bu ya. Kalau sudah sukses, 2 minggu lagi nih saya tunggu kabarnya. Jangan lupa ya Bu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya Bu. Ini saya izin pamit dulu. Udah jam pulang nih Bu. Kita pulang lagi. Jangan lama-lama ada keluarga di rumah. Ya Bu, terima kasih. Nah, Ya jadi Pak. saya pamit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.